Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal, yaitu di aplikasi pinjol legal Kredivo. Tapi malam hari ini saya mau membahas untuk di awal tahun 2024 ini tentang penagihan dari DC Kredivo, dan yang lagi rame ini joki-joki pinjol yang mengatasnamakan pinjol dari Kredivo dan aplikasi yang lainnya, teman-teman. Jadi malam hari ini saya mau membahas khusus penagihan dari DC Kredivo. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini langsung saja teman-teman, kita nggak perlu lama-lama untuk membahas penagihan dari si DC Kredivo. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, simak video ini sampai habis karena di video ini ada pengalaman cerita sedikit tentang pengalaman teman kita yang baru-baru ini, yang minggu inilah teman-teman, habis didatangi oleh DC Kredivo, dan teman kita ini juga tertipu sama joki pinjol yang katanya bisa hapus data untuk di aplikasi Kredivo-nya. Singkat cerita teman-teman, ini kemarin teman kita ini gagal bayar di Kredivo 11 juta. Beliau ini sudah kacau balau. Jadi begitu ada DC yang datang, bukan DC itu teman-teman, jadi dulu itu katanya mantan DC. Beliau ini ditawarin untuk penghapusan data di Kredivo, biar nggak diuber-uber si DC, biar sudah nggak bayar Kredivo-nya cicilannya. Beliau ini punya hutang di Kredivo 11 juta. Saking paniknya teman-teman, ini beliau ini nggak berpikir panjang. Jadi begitu ada tawaran bisa hapus data, bisa hutang lunas segala macam, beliau ini kena tipu uang 3 juta. Beliau ini beranggapan, saya 3 juta udah beres semua nih. Hutang saya di Kredivo 11 juta, mendingan saya bayar 3 juta joki. Jadi udah lunas, kan begitu pikiran beliau. Tapi ternyata itu penipuan. Jadi udah jatuh ketimpa tangga pula teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, ini buat gambaran kita, kalau kita ada gagal bayar atau bermasalah di pinjol manapun, khususnya di Kredivo yang sudah merata DC-nya, jangan pernah gegabah, jangan tenang, pikiran tenang, jangan pernah panik teman-teman. Jadi biar kita itu nggak salah langkah. Awalnya kita harusnya nih 3 juta kan lumayan buat nyicil di Kredivo, nambah ketipu sama joki yang katanya bisa hapus data. Itu bohong teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di Kredivo, hati-hati, sekarang benar-benar lagi ramai. Dan ini kejadian ini baru minggu kemarin teman-teman. Ini teman kita yang saat ini kacau balau hidupnya. Beliau ini sampai lari sana lari sini menghindar dari DC yang ke rumah. Beliau ini sampai nggak kerja karena di tempat kerja beliau ini juga didatangi. Tapi masalahnya, kenapa saya bahas ini perlu teman-teman garis bawahi. Kalau ada DC lapangan dari manapun, dari aplikasi manapun, jangan pernah menghindar. Jadi kalau ada pembahasan jangan ditemui, kita ini itu malah kesalahan fatal teman-teman. Itu menurut saya. Karena menurut pengalaman saya pribadi ataupun teman kita yang baru minggu kemarin didatangi, ini benar-benar kesalahan fatal. Beliau bisa pergi kemana-mana, mungkin ngumpet kemana, nggak mikirin yang di rumah. Yang di rumah itu anak istri ataupun suami atau anak, itu diteror habis-habisan sama si DC. Dan yang lebih parahnya, istri beliau ini kerja di kantin teman-teman, di kantin sekolah. Istrinya ini juga begitu beliau nggak bisa ditemui, akhirnya nemui istri dan anaknya di sekolah, di kantin sekolah. Alhasil kan malah malu, banyak orang tahu, sampai kepala sekolah bilang selesaiin urusannya terlebih dahulu baru jualan lagi.
biar nggak kemana-mana, biar nggak terganggu yang di lingkungan sekolah ataupun anak-anak yang lagi belajar. Nah, itu buat gambaran kita yang saat ini ngalami gagal bayar. Menurut saya ini untuk cara menghindar dari DC ataupun kita cara menyelamatkan diri ataupun udah panik, pergi aja lah, kita nggak usah kalau ada DC nggak usah ditanggepin atau gimana, itu malah salah besar. Dan untuk teman-teman yang saat ini gagal bayar, ini pengalaman saya, kalau ada DC, entah itu dari DC pinjol manapun, entah itu kredivo, yang saat ini kita bahas kredivo, ini DC kredivo, apapun resikonya hadapi teman-teman. Ditanya baik-baik, diajak masuk. Jangan pernah bicara di depan rumah ataupun nggak dipersilahkan masuk. Karena apa? Nanti kalau kita nggak nemui, biasanya mereka itu merembet kemana-mana. Mereka tanya sana sini, malah kita nanti yang malu. Kalau kita lihat pas ada di rumah, oh itu DC, udah ajak masuk aja, ngobrol baik-baik, kita bisa nego kok. Masalah pembayarannya, bisa cicil. Kita bisa cicil pembayarannya, dan yang datang itu nggak seperti yang WA ke kita, neken kita, atau maki-maki kita lewat handphone, itu enggak. Yang datang itu biasanya masih ya masih muda-muda lah teman-teman, seadik-adik kita yang masih kayak lulusan SMA, mereka juga datang baik-baik, santun semua. Ini pengalaman saya, nggak menghadapi DC pinjol A, pinjol B, itu saya udah hadapi teman-teman. Dan alhasil mereka juga nambah kayak apa ya, malah nggak menekan kita, malah kalau ini nggak datang lagi, asal teman-teman itu pas datang jangan pernah menjanjikan pembayaran untuk tanggal berapa, sanggup bayarnya atau gimana. Teman-teman bilang aja nanti kalau pas ada rezeki baru bisa cicil lewat aplikasi, gitu aja. Insya Allah teman-teman, mereka juga ngerti, kita terus terang aja keadaan kita. Dan teman-teman kalau misalnya menghadapi mungkin lain-lain ya ceritanya, dari DCA, DCB itu beda-beda. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya menghadapi DC-nya rada arogan, misalnya udah saya tungguin, saya disuruh jual aset ataupun bagaimana, jangan pernah mau. Jadi buat teman-teman, ini sedikit gambaran saja cerita tadi, biar kita ini nggak pernah terjebak dengan kita sama si joki pinjol dan DC-DC yang arogan. Jadi apapun masalah yang sudah kita hadapi, ya kita harus hadapi teman-teman, nggak perlu menghindar. Karena kalau kita menghindar tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita hadapi, insya Allah akan selesai masalah itu. Sebesar apapun ada jalan keluarnya, ada solusinya teman-teman. Itu si desa juga akan ngasih solusi. Misalnya beliau ini kan biasanya, Bu, Mbak, kuatnya bayar berapa? Teman-teman bilang aja, kalau Bu 1 minggu bisanya 100.000, bilang aja 100.000. Gitu aja teman-teman. Nggak perlu menghindar ataupun lari dari masalah lah teman-teman. Nanti malah mengorbankan keluarga kita, korbankan semuanya. Hadapi aja. Karena emang ini kita sudah gagal bayar, itu resiko kita, dan kita kan pengennya bayar sebenarnya, bukan sengaja gagal bayar. Karena kita tahulah teman-teman juga orang baik, nggak mungkin sengaja mau minjol terus nggak dibayar, nggak mungkin. Pasti karena kita memang sudah nggak kuat bayar. Sekarang apalagi saat ini teman-teman, kayaknya susah sekali usaha kita juga, makin merosot ya omsetnya, ataupun pokoknya semuanya serba susah lah untuk di awal tahun 2024. Jadi buat teman-teman ya, ngomong aja terus terang sama si DC yang datang ke rumah, nggak perlu takut, nggak perlu malu sama tetangga kanan kiri. Karena apa? Sekarang itu pinjaman online kayaknya merata. Kita diem-diem aja, nggak taunya tetangga kita juga terjerat pinjol. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu. Kalaupun ada DC, hadepin. Apapun resikonya kita hadepin aja. Dan untuk teman-teman yang saat ini gagal bayar, sedikit saran, pokoknya jangan pernah kita menyerah. Kita nggak harus kuat mental untuk di awal tahun 2024 ini.
kita harus bangkit teman-teman. Untuk di tahun ini harus bangkit, pokoknya harus bangkit, harus selesai semua hutang riba itu. Entah itu dengan cara apapun, Allah akan kasih jalannya. Yang penting kita niatnya baik, niatnya mau bayar teman-teman. Mungkin hanya ini ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.